Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Kemudian pergilah orang-orang Farisi dan membuat rencana bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama para pendukung Herodes bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Merdeka! Saya mau mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini 17 Agustus 2024. Kita merayakan bersama-sama hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan teman-teman semua, senang sekali saya bisa menjumpai Anda. Saya Tony Chan, dan Injil yang baru saja kita baca berbicara tentang bagaimana ketika itu Yesus dicobai. Dan Yesus mengatakan, berikanlah apa yang menjadi hak Kaisar dan juga berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Teman-teman semua, Tuhan ketika berbuat sesuatu tidak pernah tanpa ada tujuan yang jelas. Artinya, Tuhan selalu mempunyai satu rancangan di dalam segala sesuatu, termasuk di dalam penciptaan. Begitu juga ketika Allah menciptakan Anda dan saya lahir di Indonesia. Saya sungguh sangat yakin 100% bahwa Allah punya satu rencana indah buat hidup Anda, buat hidup saya, dan bagi Indonesia. Tetapi sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, sudahkah kita sungguh-sungguh memberikan apa yang menjadi hak Kaisar? Dalam arti bagaimana kita boleh menjadi seorang warga negara Indonesia kelas 1. Artinya apa? Warga negara Indonesia yang sungguh-sungguh memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme. Di awal-awal perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, ada seorang uskup pribumi pertama yang kita kenal, beliau adalah Monsinyur Sugio Pranoto. Beliau menciptakan sebuah frasa yang mengatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Kurang lebih Monsinyur Sugio Pranoto mau mengajarkan kepada umat Katolik Indonesia bagaimana kita mau kembali melihat bagaimana Allah bekerja lewat proses penciptaan kita, di mana Allah menciptakan kita menjadi warga negara Indonesia. Sudahkah kita memaknai itu dengan serius dan tampak dalam setiap keseharian kita? Teman-teman semua, ketika Yesus mengatakan berikanlah hak Kaisar ya kepada Kaisar, berikanlah hak Allah kepada Allah, bukan berbicara hanya bicara mengenai uang. Bukan hanya saja bicara mengenai membayar pajak, karena saya yakin teman-teman semua di sini yang sudah berpenghasilan pasti sudah membayar pajak. Apalagi yang punya bisnis pasti juga membayar SPT badan. Tetapi yang saya mau bahas di sini adalah apa sih yang sebenarnya menjadi hak Allah? Apa sih yang menjadi hak Kaisar, menjadi hak pemerintah? Hal sederhana, saudara. Ketika kita memaknai sebagai seorang Katolik di Indonesia, apakah Anda sudah sungguh-sungguh betul-betul mencintai bangsa dan negara Indonesia ini?
Dan Anda sudah memberikan waktu Anda, perhatian Anda, dan Anda mewujudkan cinta Anda kepada bangsa dan negara. Hal sederhana, berapa banyak orang-orang tua yang dari semenjak kecil anaknya sudah dididik dengan bahasa Inggris. Sehingga mereka lebih fasih dalam berbahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Sehingga ketika ngomong sama opa omanya bingung. Ini cucu gua ngomong apa nih, gua nggak ngerti gitu ya. Teman-teman semua, hal sederhana loh. Kira-kira Allah ketika menciptakan anak Anda di negeri Indonesia, saya yakin Allah punya satu rencana buat anak Anda, buat Anda di Indonesia. Tetapi ironisnya orang tua anak ini tidak menyadari hal itu sehingga mengajarkan Inggris kepada anaknya dari sejak kecil. Dengan alasan, wah nanti saya mau menyekolahkan anak saya ke luar negeri, ke Amerika, ke Australia, ke Singapura, dan lain sebagainya. Ada satu ketakutan, aduh nanti anak saya takutnya nggak bisa bahasa Inggris, mendingan dari bahasa Inggris dari kecil. Saudara, ketika kita mau menyadari bahwa kita ini dilahirkan sebagai seorang Indonesia dan orang Katolik, mari kita tunjukkan kualitas kita sebagai seorang yang 100% Indonesia, 100% Katolik. Hal sederhana, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagaimana Anda semua, kita semua diminta untuk yuk, mari kita memberikan apa yang terbaik buat negara ini, buat Allah juga. Dan ketika kita cinta sama negara ini, lewat setiap perbuatan-perbuatan kecil, itu juga menunjukkan cinta kita kepada Allah. Contoh lain, berapa banyak orang Katolik yang sudah mulai cuek, sudah mulai apatis terhadap hal-hal perpolitikan di Indonesia. Misalnya tidak terlibat di dalam pemilu, salah satu contoh. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Lalu berikutnya, berapa banyak keluarga-keluarga di Katolik yang ketika melihat kondisi bangsa dan negara yang kita yang carut-marut ini, tanpa disengaja, mulut ini keluar kata-kata yang memaki, kata-kata yang menyudutkan, kata-kata yang menyebabkan ujaran kebencian kepada pemerintah, kepada pejabat-pejabat pemerintah. Saudara, ketika kita memperkatakan itu, mungkin anak kita mendengar, mungkin cucu kita mendengar, dan kita tanpa kita sadari, kita mengajari satu kebencian kepada bangsa dan negara Indonesia. Bukannya kita mendoakan, tetapi kita malah memaki-maki. Sungguh ironis, sudah pernah terjadi. Ketika beberapa waktu yang lalu, di Jakarta pernah dipimpin oleh gubernur seorang pengikut Kristus. Tiba-tiba mendadak, semua gereja, semua persekutuan doa mendoakan orang tersebut. Karena apa? Karena Kristen. Karena pengikut Kristus. Tetapi lihat apa jadinya. Ketika seorang yang bukan seorang Kristen akhirnya memimpin. Tiba-tiba nggak lagi tuh mendoakan. Mari kita lihat betapa piciknya cara berpikir kita sebagai seorang Katolik. Kalau gubernurnya atau kalau pemimpinnya pengikut Kristus, oh saya mendoakan. Tetapi kalau tidak, sorry ya. Apakah itu kualitas kita sebagai orang yang 100% Katolik, 100% Indonesia? Bagaimana sikap kita ketika kita melihat kondisi bangsa dan negara kita ini? Apakah kita memperburuk dengan ucapan, dengan kata-kata kita? Apakah kita atau malah kita mendoakan? Bagaimana kita melihat masih banyak praktek-praktek intoleransi yang terjadi? Lalu bagaimana? Apa reaksi kita? Apakah reaksi kita tetap menjaga diri, memenangi diri, ataukah kita turun ke jalan? Atau maksud saya, apakah kita juga mau terlibat? Mau nggak kita turun ke masyarakat, terlibat di sana, membawa kedamaian atau tidak? Teman-teman semua, mari kita sama-sama bikin komitmen di hari spesial ini 17 Agustus untuk kita mau merenungkan peran kita di bangsa dan negara ini. Kalau kita tidak bisa berbuat banyak, tapi setidaknya kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Setidaknya dengan apa? Dengan mendoakan, bukan mencaci maki. Mari kita jadi berkat buat kota dan bangsa Indonesia ini. Sehingga saya yakin, kalau umat Katolik semuanya serempak berdoa buat bangsa dan negara ini, bukan tidak mungkin, bukan tidak mustahil, kondisi bangsa kita akan menjadi lebih baik. Dengan demikian, kita juga sudah menyenangkan hati Allah. Allah yang sudah membiarkan kita
lahir di bumi pertiwi Indonesia, mari kita membuat Allah tersenyum. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada hari ini, kami sungguh bersyukur sebagai bangsa Indonesia. Kami juga sungguh bersyukur menjadi orang Katolik, boleh menjadi bagian di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Kami mohon ampun Tuhan, apabila selama ini kami kurang menunjukkan sikap nasionalisme dan patriotisme di dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah lewat firman-Mu, di mana Engkau bersabda kepada para orang-orang yang mencobai-Mu, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan. Biarlah hari ini kami akan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya saja lewat materi, tetapi lewat setiap pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi kami. Kami mau menjadi bagian di dalam perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia. Sehingga kami semua boleh bersatu padu, membangun bangsa Indonesia menjadi etalase keberagaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan, terima kasih. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan bangsa kami, para pemimpin bangsa kami di dalam tangan-Mu. Biarlah mereka semua tunduk dan takut akan Engkau, dan selalu mengedepankan kepentingan warga negara Indonesia dibandingkan kepentingan mereka masing-masing. Dan biarlah nama-Mu semakin dimuliakan di bangsa kami ini. Doa ini kami panjatkan lewat perantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetaplah menjadi orang-orang 100% Katolik dan 100% Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia merdeka.